Habislah gelap, terbitlah terang. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur untuk melambung pendidikan gratis. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, pagi pukul 8 waktu Indonesia Timur, di lapangan kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pantauan media ini, upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Mekinawipa, sementara pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan dibacakan Ketua DPR Provinsi Papua Tengah. Upacara HUT turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Papua Tengah, pimpinan OPD Papua Tengah, DPR Provinsi Papua Tengah, ASN, pelajar, mahasiswa, dan elemen masyarakat, dan pimpinan BUMN, BUMD. Meski Nabire diguyur gerimis dan diselimuti kabut, seluruh peserta tetap mengikuti rangkaian upacara hingga selesai. Pada momen HUT, Gubernur menepati janjinya. Pemprov Papua Tengah, Gubernur Mekinawipa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, resmi meluncurkan 3 program unggulan pendidikan. 3 program yang diluncurkan, yakni, pendidikan sekolah gratis, membuka akses pendidikan untuk semua anak tanpa biaya. Sekolah sepanjang hari, membina karakter, kreativitas, dan prestasi siswa dari pagi hingga sore. Dan, aplikasi siswa orang asli Papua OAP, sebagai inovasi digital untuk mempermudah layanan dan informasi pendidikan. Gubernur Papua Tengah, Mekinawipa menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas utama pembangunan sumber daya manusia di Papua Tengah. Ia menambahkan, program ini merupakan komitmen pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa di tanah Papua Tengah. Launching program ini sekaligus menjadi kado istimewa bagi masyarakat Papua Tengah. Bukan hanya pendidikan, Gubernur juga memberikan penerima manfaat BPJS, dan memberikan remisi kepada tahanan Lapas Nabire. Rangkaian acara pada HUT ke-80 RI, ditutup dengan menyaksikan siaran langsung HUT di Istana Negara, dipimpin Presiden Prabowo. Tahun 2025, Gubernur Provinsi Papua Tengah akan meluncurkan program pendidikan sekolah gratis, aplikasi pendataan siswa orang asli Papua dan non-orang asli Papua, program sekolah sepanjang hari, program pendidikan sekolah gratis dengan jumlah sekolah penerima 124 sekolah negeri dan swasta jenjang SMA dan SMK. Jumlah siswa penerima program sekolah gratis 24.481 siswa dengan rincian siswa SMA 14.446 anak dan siswa SMK 9.036 anak yang tersebar di 8 kabupaten. Siswa daerah konflik berpola asrama sebanyak 1.000 anak. Aplikasi pendataan siswa orang asli Papua dan non-orang asli Papua seprovinsi Papua Tengah merupakan wujud komitmen Provinsi Papua Tengah dalam memajukan pendidikan bagi murid asli Papua. Melalui platform digital ini, kami berharap ke depan anak-anak terdata by name, by address, antara data Dukcapil dengan Dapodik sesuai usia sekolah, mulai dari usia PAUD 2-5 tahun, TK 5-7 tahun, SD 7-13 tahun,
SMP 13 sampai 15 tahun, dan SMA SMK 15 sampai 18 tahun berbasis kampung. Program sekolah sepanjang hari atau SSH. Jumlah sekolah penerima program sepanjang hari sebanyak 9 sekolah dengan rincian Kabupaten Timika sebanyak 2 sekolah, Kabupaten Nabire sebanyak 2 sekolah, Kabupaten Paniai sebanyak 2 sekolah, Kabupaten Puncak sebanyak 1 sekolah, Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 1 sekolah, dan Kabupaten Intan Jaya sebanyak 1 sekolah. Selanjutnya dalam acara ini kita juga akan memberikan penyerahan simbolis klaim jaminan kesehatan dan beasiswa BPJS Ketenagakerjaan. Penyerahan ini yang pertama diberikan kepada Martin Luther Noriwari. Peserta atas nama Martin Luther Noriwari merupakan peserta yang terdaftar di Kios Wasori yang telah meninggal dunia pada saat masa kepesertaan aktif di bulan Mei 2025 dan berhak untuk mendapatkan santunan jaminan kematian sebesar 40 juta rupiah. Florence Lawrence Maurits Asyeren. Peserta atas nama Florence merupakan peserta yang terdaftar di GKI Tabernakel yang terdaftar dari bulan 11 2021 sampai dengan bulan 6 2025 yang meninggal dunia pada saat masa kepesertaan aktif dan berhak untuk mendapatkan santunan jaminan kematian sebesar 42 juta rupiah dan beasiswa untuk 2 orang anak yang masih aktif menempuh pendidikan maksimal sebesar 144 juta rupiah 500.000. Franciscus TKG merupakan peserta yang terdaftar di Mediana Papuana yang terdaftar dari bulan 6 2016 sampai dengan bulan 6 2025 yang meninggal dunia pada saat masa kepesertaan aktif di bulan Mei 2025 dan berhak mendapatkan santunan jaminan kematian sebesar 42 juta rupiah. Selanjutnya peserta Jufri merupakan peserta yang terdaftar di Hamil Sulili Indah yang terdaftar dari bulan 6 2020 sampai dengan bulan 7 2025 yang meninggal dunia pada masa aktif di bulan Juni 2025 dan berhak mendapatkan santunan jaminan kematian sebesar 42 juta rupiah. Selanjutnya, Octopianus Dou merupakan peserta yang terdaftar di PT Nabire Baru. Peserta aktif dari bulan 9 2014 sampai bulan 5 2025 yang meninggal dunia pada masa aktif di bulan April 2025 dan berhak untuk mendapatkan santunan kematian, jaminan hari tua, dan beasiswa untuk 2 orang anak. Total yang diterima sebesar 207.297.850 rupiah. Yang keenam, Kartini Herlina Waibusi yang merupakan peserta yang terdaftar di GKI Tabernakel dari bulan 2 tahun 2022 sampai dengan bulan 1 tahun 2025 yang meninggal dunia pada saat masa kepesertaan aktif di bulan Desember 2024 dan berhak mendapatkan santunan jaminan kematian sebesar 42 juta rupiah. Klaim BPJS merupakan
komitmen dari Provinsi Papua Tengah untuk selalu memperhatikan masyarakat Provinsi Papua Tengah yang bekerja dan bukan ASN ataupun TNI Polri. Selanjutnya kita juga akan memberikan Gubernur Provinsi Papua Tengah akan memberikan remisi kepada binaan lapas kelas 2B Nabire. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia nomor PAS 1360.PK.05.03 tahun 2025 tentang pemberian remisi umum tahun 2025 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2025 kepada anak binaan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang pemberian remisi khusus tahun 2025 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2025 kepada anak binaan. Memberikan remisi umum tahun 2025 kepada narapidana pengurangan masa pidana umum tahun 2025 kepada anak binaan tersebut dalam lajur 2. Besaran remisi serta pengurangan masa pidana bagi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 3 keputusan ini. 1. Reza Samsudin, besaran remisi umum 1 bulan, besaran remisi dasawarsa 20 hari, keterangan langsung bebas. 2. Cornelis Martin Manduen, remisi umum 1 bulan, remisi dasawarsa 15 hari. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2025. Atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Dr. Andes Marsudi. Selesai. Selanjutnya kami mohon kesediaan Gubernur Papua Tengah didampingi Wakil Gubernur Papua Tengah dan Forkopimda berkenan untuk melaunching pendidikan gratis. Habislah gelap, terbitlah terang. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur untuk melaunching pendidikan gratis di Provinsi Papua Tengah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di hari kemerdekaan 80 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, biarlah bangsa ini menjadi berkat buat anak bangsa untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan ke depan, untuk membangun negeri ini dan membangun bangsa ke depan. Maka pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami melaunching pendidikan gratis bagi setiap anak bangsa di Provinsi Papua Tengah ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah atas telah dilaunchingnya pendidikan gratis di tanah Papua Tengah. Selanjutnya berkenan Gubernur Papua Tengah beserta Forkopimda untuk tetap di tempat. Kita akan melanjutkan pada pemberian remisi dan klaim BPJS.